Oh sebenarnya batch gua Evins gitu. Oke, jadi hari ini gua mau mengungkapkan keluh kesah saya sebagai seller online yang berjualan di place market online, terkhususnya di place market Shopee. Jadi di samping saya ini adalah sekumpulan barang-barang returan dari pembeli ya, dari para buyer yang mengajukan retur ya, dan ya kita bisa lihat di sini dominannya adalah barang-barang COD ya. Kenapa ini semua di dalam box ini ya, sekumpulan retur ini bisa terjadi? Ya, ini semua akibat dari kebijakan dari Shopee ya, dan place market lainnya yang menerapkan aturan yang sangat memanjakan untuk si buyer ya. Tetapi dari sisi kita ya, sisi seller, penjual, ini sangat dirugikan ya. Karena ya, barang-barang yang kita packing, yang kita lakban ya, ini semuanya membutuhkan modal ya. Kita beli plastik, beli lakban, beli packing ya, resi. Semuanya sia-sia akibat barang-barang ini bisa diretur sesuka hatinya. Dan kalau kita lihat di sini semuanya hampir 95% semuanya ini adalah barang-barang COD ya. Saya nggak tahu apakah sekarang sistem COD ini memang sangat gampang ya. Tekan, pesan, kemudian kalau nggak ada duit, barangnya udah datang, bisa sesuka hati ditolak. Jadi, nah inilah kalian bisa lihat ya, ini semua barang retur ya, retur ya. Jadi saya ini hanyalah sebagai seorang yang berjualan pakaian jadi ya, hanyalah pakaian anak-anak. Jadi kalaupun retur mungkin ini masih bisa dikembalikan ya, masih bisa dijual kembali, karena barang saya ini tidak mudah hancur ya. Bisa saya buka dan kirim kembali kepada orang lain lagi. Beda ceritanya di luar sana ya, orang-orang mungkin ada yang berjualan barang elektronik ya, barang-barang yang mudah pecah. Nah, hal itu yang sangat merugikan, karena bukannya untung, malah barang yang diterima balik oleh para seller bisa berakibat mereka ini merugi ya, karena uang nggak dapat, malah barang ini pun ikut rusak. Jadi inilah barang-barang retur ya yang saya tabung selama kurang lebih 6 bulan ya. Jadi ada barang retur saya simpan dulu buat saya dokumentasikan bahwasanya memang saat ini berjualan online tidaklah seindah yang dulu ya. Kalau dulu tahun-tahun 2018, 19, tahun 2020 mungkin masih sangat indah ya di kalangan seller ya, karena kebijakannya masih sangat adil ya. Kalaupun ada pembeli yang ingin mengajukan retur ya, ingin kembalikan barang, maka masih bisa dibuka forum diskusi antara pembeli dan penjual, serta di tengah-tengahnya itu adalah moderator dari Shopee. Namun sekarang ya, kebijakannya ini sangatlah menguntungkan para buyer ya, dimana sekarang ini pembeli jika sudah tidak memerlukan barangnya bisa langsung dikembalikan, jika berubah pikiran retur ya, dan masih banyak lagi ya kebijakan yang sangat merugikan seller. Dan ada juga bahkan barang yang dikembalikan itu ya, mereka malah menukarkannya dengan barang yang lain ya. Akibatnya ini seller sangat dirugikan. Bahkan yang dimenangkan itu bukanlah si penjual ya, tetapi buyer yang tidak memiliki bukti yang kuat ya, asal jepret sana jepret sini bisa dimenangkan. Sudah banyak contoh kasus ya yang kayak gini ya. Kalian bisa lihat saja artikelnya berhamburan di media konsumen, mulai dari Shopee, TikTok, Tokopedia, semuanya mempunyai masalah yang sama. Jadi di sini 90% barang-barang returan ini adalah barang-barang COD. Memang serba salah juga ya, kalau COD ini tidak diaktifkan, maka penjualan bisa terjun bebas menurun. Namun kalau COD ini diaktifkan, ya inilah hasilnya. Jadi saya sendiri ya, yang sebagai seorang seller yang tidak gede-gede amat ya, inilah hasil dari barang-barang returan saya. Ya, saya yakini di luar sana ya, seller-seller gede mungkin memiliki barang returan yang lebih banyak ya, mungkin bisa sekarung ya. Jadi inilah ya keluh kesah ataupun
permasalahan yang terjadi pada saat ini ya, merata pada para penjual online. Jadi janganlah dilihat dari enaknya saja ya, kita berjualan online ya, bisa dikerjakan di rumah, kita stok barang ya. Bahkan yang sekarang yang lebih enaknya malah dari sisi affiliate ya, karena mereka ini tidak perlu menyetok barang ya, hanya perlu live streaming ya, promosi produk. Mereka tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Sedangkan kalau dari kita ya, kita yang stok produk ya, kita yang menyimpan barangnya, kita yang packing ya, apalagi kalau yang ada karyawan harus gaji mereka ya, maka ya inilah kerugian yang harus kita tanggung ya, sebagai salah satu resiko juga, karena kita ini yang berjualan ya, kita yang punya barang, kita yang biayanya di kita ya. Jadi hari ini saya akan bongkar ya, berapa banyak sih barang-barang returan yang sudah saya tabung ya selama kurang lebih 6 bulan ya. Kita langsung aja bongkar. Nah, ini tadi barang-barang yang telah saya bongkar ya. Mayoritas semua adalah barang-barang COD. Terus kita lihat ya, di sini masih banyak. Kita bongkar aja semua. Dan total paket retur yang terbungkus secara sia-sia ini mencapai 67 paket. What the fuck? Jadi inilah hasil dari bongkaran paket returan saya yang didominasi oleh paket COD. Jadi ada paket yang sudah sampai ke Sulawesi ya, udah sampai ke Kalimantan ya, bahkan sudah sampai ke NTT sana, baik lagi ke Sumatera. Jadi paketnya sudah keliling Indonesia ya, baik lagi ke Sumatera. Dan kita ini ya, sebagai seorang pedagang seller online nih ya, kita tidak tahu harus mengadu nasib kemana, karena kita ini ya sepertinya tidak ada asosiasi yang menaungi kita ya. Jadi kita ini tunduk saja kepada marketplace tersebut ya, kebijakan apa yang mereka buat kita tunduk saja ya, seperti tidak ada asosiasi yang menaungi kita ya. Kita komplain apa, tidak ada yang menggubris. Padahal ya, kita ini sudah membayar biaya admin yang sudah tidak bisa dibilang murah. Bukannya gratis, tetapi fasilitas yang diberikan pada seller online seperti kita ini apa? Nih. Bangsat kau. Dan yang seperti saya katakan di video-video saya sebelumnya ya, bahwasanya kebijakan yang baru ini ya, seperti kebijakan yang memperbolehkan seseorang ini bisa mengembalikan barang sesudah 3 hari diterima, ya, kebijakan yang berubah pikiran atau bebas pengembalian ini ya, ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin berbuat curang ya. Sudah banyak sekali contohnya, termasuk juga fitur COD cek dulu yang sangat merugikan seller, di mana barang yang diterima balik hanya akan menjadi barang bekas dan susah untuk dijual kembali. Anjing. Ya. Sekarang saya kembali. Jadi itu saja video saya ini tentang keluh kesah saya sebagai seller online dalam menghadapi rintangan dalam berjualan online seperti ini. Yaitu salah satunya adalah seperti ini ya, barangan retur yang dibalikkan ke penjual. Ya, saya yakin juga di luar sana juga ada teman-teman yang bernasib seperti saya. Ya, bagaimanapun juga kita ikuti saja ya arusnya. Anggap saja dalam berjualan itu ada rintangan yang harus dijalani. Dan untuk setiap pengiriman paket yang gagal, supaya tidak terjadi lagi kejadian dengan pembeli yang sama, maka saya sarankan untuk langsung memblokir orang tersebut ya, supaya dia tidak bisa membeli lagi di toko kita. Jadi mungkin itu saja ya video saya ini ya. Kalau kalian suka, like, comment, dan subscribe. Nanti lagi video saya selanjutnya, dan bye bye.